saya mencoba sebelum kita diskusi tentang apa yang sedang dilakukan di DPR, revisi Undang-Undang Pemilu oleh Komisi 2, Bung Rizky yang mimpin, ya. Kita sangat berharap hasilnya mendekatilah setidaknya dengan harapan publik, kira-kira begitu. Itu sebuah perjuangan yang sangat penting. Nah, kita di sini setidaknya ngasih semangat lah sama Bung Rizky dan teman-teman di DPR. Kalau mengikuti pemikiran Dr. Titi dan teman-teman, setidaknya bicara tentang undang-undang pemilu itu spesifik bicara tentang bagaimana sistem pemilu dibuat itu untuk mengkonversi suara menjadi kursi, kira-kira begitu, kalau mau disederhanakan. Tapi saya tidak terlalu tertarik dengan itu. Saya lebih tertarik dengan suara yang diperoleh pada hari H itu prosesnya bagaimana. Itu bagi saya sangat penting, itu yang lebih dasar. Oleh karena itu sebenarnya pemilu itu udah berlangsung dari sekarang. Jangan lupa itu. Ya. Jadi proses-proses pemilu itu mensyaratkan banyak hal yang ingin saya kemukakan di sini. Pertama-tama saya ingin bicara tentang sebelum menyerahkan kepada Komisi 2 untuk merubahnya, kita memohon memperhatikan kinerja dari demokrasi kita sendiri, termasuk di dalamnya kinerja demokrasi elektoral kita. Itu seperti apa sejauh ini. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang itu, maka tidak bisa dilepaskan dari hakikat demokrasi itu sendiri. Jadi ini kan kampus, jadi kita ngomong tentang yang kayak buku-buku kayak gitulah, Bung Rizky, itu ya. Nah, banyak sekali perdebatan tentang pengertian demokrasi, kita udah tahu. Tapi dari semua perbedaan itu, kalau dicari kesamaannya, saya sebut sebagai yang esensial dari demokrasi, itu adalah kedaulatan rakyat. Itu tidak ada yang tidak sepakat dengan itu di antara orang-orang, para filsuf maupun para teoritisi tentang demokrasi. Itu dasarnya adalah yakin atau punya asumsi tentang kekuasaan di tangan rakyat, kedaulatan rakyat. Dan kita bersyukur konstitusi kita menganut itu. Jadi prinsip dasar dalam konstitusi kita, pasal 1 ayat 2, gitu ya. Kekuasaan di tangan rakyat, kira-kira begitu. Kedaulatan di tangan rakyat. Jadi itu yang harus jadi dasar. Kalau kita bicara secara idealis dan mungkin utopis dalam beberapa hal, maka sesungguhnya kalau kita bicara tentang rakyat, rakyat itu ya individu-individu ini, gitu ya. Pengakuan terhadap hak-hak individu, itu yang pertama. Jadi bukan sebuah kolektivitas, tapi individu, hak-hak individu. Jadi kalau kita bicara tentang kedaulatan rakyat, itu adalah kedaulatan individu-individu. Individu-individu yang berkuasa, kira-kira begitu. Dan pada hakikatnya, dalam kondisi yang ideal, kita tidak membutuhkan negara. Kita tidak membutuhkan pemerintahan. Diri kita sendiri inilah pemerintahannya sendiri, yang otonom, kira-kira begitu. Itu idealnya begitu. Nah, oleh karena itu, segala desain institusional, undang-undang dan sebagainya untuk melaksanakan demokrasi, itu dilihat dari seberapa dekat yang dibuat itu dengan yang ideal tersebut. Semakin mendekati, maka itu semakin bagus, kira-kira begitu. Tidak mungkin jadi 100, tapi mendekatilah setidaknya begitu. Jangan sampai di bawah 50 lah kira-kira desain yang kita buat, Bung Rizky, kira-kira begitu. Nah, jadi pada dasarnya kita berangkat dari titik tolak semacam itu ketika kita bicara atau mengevaluasi
tentang sebuah undang-undang yang dibuat oleh wakil-wakil kita di DPR. Nah, demokrasi itu sendiri adalah sebuah sistem, setidak-tidaknya ini necessary and sufficient condition disebut sebuah demokrasi, apabila pertama-tama sistem itu mengakui adanya universal suffrage. Pengakuan akan hak gitu ya, hak-hak warga negara untuk memilih, untuk menggunakan suara. Ini terjemahan dari kedaulatan rakyat tadi. Kedua, pejabat publik yang dipilih langsung. Harus ada elected official. Harus dipilih langsung. Semakin banyak pejabat kita dipilih langsung oleh rakyat, maka semakin demokratis. Kira-kira begitu. Kita udah mengenal pemilu tingkat desa, pemilihan kepala desa, dan seterusnya, itu pelajaran yang sangat bagus. Ketiga, pemilu yang bersih. Itu syaratnya. Keempat, kebebasan berkumpul. Kita tahu semua, kebebasan berpendapat. Dan akses terhadap sumber-sumber informasi, selain yang disediakan oleh pemerintah. Keenam, kesamaan di muka hukum. Ini masuk di dalam konteks demokrasi tersebut. Kemudian ada jaminan bagi kebebasan individu, termasuk proteksi terhadap minoritas. Jadi demokrasi itu bukan majoritarianism, bukan. Jadi misalnya kalau ada minoritas tertentu, itu dipersoalkan dan dirusak atau dimusuhi oleh kelompok mayoritas, maka negara harus hadir di situ untuk melindungi kelompok minoritas. Itu bagian dari demokrasi. Contoh misalnya, saya bukan penganjur, ini contoh aja dalam demokrasi, sekarang lagi rame tentang hak-hak hidup LGBT misalnya. Itu kan minoritas. Ini UIN nih. Bung Beni, ini UIN. Jadi saya ngomong ini sah gitu ya. Sebagai kalau orang UIN udah ngomong begini berarti sah seluruh Indonesia gitu ya. Jadi sebagai minority negara wajib melindunginya. Kalau belum melindunginya ya belum demokratis artinya. Saya bicara dalam konteks demokrasi. Jadi minoritas harus dilindungi. Jadi kita tidak menganut majoritarianism. Kemudian ada kontrol yudikatif atau judicial constraint terhadap eksekutif. Jadi ada kontrol, ada check and balances antara lembaga yudikatif dengan pemerintah dalam hal ini eksekutif. Jadi pengadilan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, peradilan di tingkat 1, di tingkat 2 dan seterusnya, itu bagian dari proses untuk kontrol terhadap pelaksanaan negara atau pemerintahan. Berikut juga adalah kontrol dari legislatif terhadap eksekutif. Itu syarat-syarat yang harus ada di dalam demokrasi. Kalau sehari-hari ini kita dengarnya lebih, DPR itu kedengarannya budgeting, hak budgeting yang menonjol, dan pembuatan undang-undang. Kontrolnya jarang kedengar. Gitu Bung Rizky gitu ya. Itu bukan kewajiban Anda, terutama itu kewajiban Bung Beni Harman di Komisi 3 kan, untuk kontrol itu. Itu jarang kedengar sama kita. Tapi itulah demokrasi. Nah, berdasarkan pada ukuran-ukuran tersebut, VDEM, Variety of Democracy, lembaga yang menurut saya paling yang paling canggih lah untuk mengukur demokrasi di berbagai negara di dunia gitu ya. Atas dasar itu diturunkan ke dalam ratusan indikator, kira-kira begitu. Dan hasilnya dituangkan hanya dalam satu slide. That's the beauty of the quantitative analysis gitu. Ya. Itu kalau dibuat modelnya Profesor Uceng, itu bisa beribu-ribu halaman, ya, orang hukum gitu ya, undang-undang dan macam-macamnya. Oh maaf ya, ini kebetulan ini semua orang hukum nih yang ada di sini. Cuma saya yang bukan orang hukum di sini. Hukum tata negara pula gitu ya ini.
termasuk yang di Komisi 2 ini orang tata negara juga gitu ya. Nah, kalau meminta beliau-beliau itu bisa ribuan halaman itu. Tapi kita dibantu oleh FIDEM cukup satu slide saja. Indikator-indikator demokrasi itu kita udah ada studi sejak awal kemerdekaan kita. Jadi kinerja demokrasi kita selama ini supaya jadi catatan kita, Bung Rifki, gitu ya. Kita ini berada di mana kira-kira begitu sekarang demokrasi kita. Ini menurut penelitian FIDEM itu nggak bisa digedein ya. Kita melihat bahwa dalam sistem demokrasi parlementer dulu sejak awal merdeka itu ini skornya itu dari 0 sampai 1. 1 itu sempurna, demokratis banget. 0 itu tidak demokratis sama sekali. Kita sudah memulai demokrasi gitu ya. Pada sebelum adanya pemilu 1955 dulu, aspek-aspek dari demokrasi yang saya jelaskan tadi itu udah ada, tentu saja udah tumbuh. Dan lumayan di awal Indonesia merdeka itu komponen demokrasinya walaupun belum demokrasi, karena belum ada pemilu sebagai satu buktinya, belum ada pengembangan kebebasan berkumpul dan sebagainya. Tapi skornya pada awal kita merdeka itu tetap lebih baik daripada zaman Orde Baru. Bayangin gitu ya. Awal kita merdeka itu skornya 0,09. Pada zaman Orde Baru, skornya itu rata-ratanya 0,06. Bayangin, sudah beberapa puluh tahun, zaman Orde Baru, itu lebih rendah daripada kita baru saja melek sebagai sebuah negara bangsa pada waktu itu 1945. 1955 kita punya pemilu dan oleh karena itu cukup lumayan. Ada di situ skor demokrasi kita. Walaupun belum begitu tinggi, tapi sudah lumayan. Kita mendapatkan skor pada waktu itu 0,32. Dari skala 0 sampai 1. Kita mendapatkan skor 0,32. Itu lumayan, artinya walaupun belum 5, pada masa itu yang disebut oleh banyak pengamat suasana demokrasi yang paling bagus katanya pada waktu itu. Tapi sebenarnya sih kalau menurut studi ini tidak gitu ya. Tetap saja setelah reformasi itu yang lebih baik kondisi demokrasi kita. Nah, itu pertama. Terus kemudian kita masuk Orde Lama jadi merosot skornya gitu ya. Kemudian pada Orde Baru lebih merosot lagi. Kemudian terjadi reformasi 98 dan kita mendapatkan angka yang lebih dari 5. 0,5 kira-kira begitu. Kita udah masuk ke dalam demokrasi yang beneran, kira-kira begitu. Pada masa reformasi ini kita mencapai kemajuan yang terbaik itu pada masa 2009. Kurang lebih ya. Atau setidak-tidaknya mulai 2024 sampai 2004 sampai 2009, kira-kira kayak gitu. Itu pada zaman awal pemerintahan Pak SBY. Itu puncaknya demokrasi kita. Kemudian setelah itu bertahan, mulai menurun pada zaman Pak Jokowi. Periode pertama sudah menurun, periode kedua lebih menurun lagi, sudah tidak demokratis lagi pada periode terakhir. Menurut ukuran dari FIDEM ini. Skornya itu adalah 0,33. Terakhir 2024. Nah sekarang kondisi demokrasi kita dengan berbagai variabel tersebut, skornya menjadi 0,3. Jadi sekarang ini pada masa reformasi, kalau menggunakan ukuran ini, yang terendah adalah pada masa pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini. Itu kondisi kita, Bung Rifki. Nah, termasuk di dalamnya, kita lebih spesifik masuk ke dalam demokrasi elektoral.
Lanjut. Ya, demokrasi elektoral yang dimaksud adalah tadi yang sudah poin-poinnya adalah universal suffrage, hak memilih bagi semua warga. Pejabat publik langsung dipilih semakin banyak, kira-kira begitu. Jadi kalau ada aspirasi di DPR untuk tidak memilih misalnya kepala daerah, dilihat dari konsep ini, itu akan mengurangi skor demokrasi kita. Ya, terserah gitu ya. Apakah kita akan mengerucutkan demokrasi kita atau akan menaikkan. Salah satu upayanya adalah tadi, memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada publik untuk memilih pejabat-pejabat strategisnya secara langsung, kira-kira begitu. Ketiga adalah pemilu yang bersih. Termasuk di dalamnya adalah KPU yang otonom. Itu pertama, kompeten, berintegritas, tidak ada vote buying misalnya. Ini keahliannya Profesor Burhan. Tidak ada pelanggaran dalam penghitungan suara misalnya. Tidak ada intimidasi dari pemerintah terhadap pemilih maupun peserta pemilu. Tidak ada kekerasan dalam pelaksanaan pemilu. Dan pemilu dianggap jujur dan adil atau jurdil. Ini syarat-syarat ini. Berikutnya, harus ada kebebasan berkumpul. Nah ini dasar. Jadi kebebasan itu, makanya itu masuknya di dalam kategori demokrasi elektoral, kebebasan itu sebenarnya. Karena kita tidak mungkin punya partai politik secara bebas apabila kebebasan berkumpul tidak ada. Kebebasan berpendapat juga demikian. Tidak mungkin bisa meyakinkan orang berdebat untuk mencari kebijakan-kebijakan atau pemimpin-pemimpin yang terbaik apabila tidak ada kebebasan untuk berpendapat. Tidak ada kebebasan untuk mengkritik. Tidak ada kebebasan untuk mengoreksi dan seterusnya dan seterusnya. Kebebasan di sini termasuk di dalamnya ada kebebasan media. Apakah media disensor misalnya? Atau media sendiri nyensor dirinya sendiri. Kira-kira kayak gitu. Apabila itu yang terjadi, sesungguhnya demokrasi elektoral kita rusak. Oleh karena itu bicara tentang pemilu 2029 harus kita perhatikan dari sekarang. Karena apa? Karena itu berkaitan dengan kebebasan tadi. Kebebasan untuk berkumpul, kebebasan untuk berpendapat. Partai politik itu wujud dari kebebasan untuk berkumpul. Semakin banyak partai politik, semakin baik. Dilihat dari sisi demokrasi. Bahwa kemudian itu dipilih atau tidak itu urusan pemilih. Jadi Bung Rifki, DPR jangan menghambat orang bikin partai. Intinya itu. Jangan dipersulit, jangan dipermahal. Karena itu merusak demokrasi, itu fundamental. Jadi berilah kesempatan, kalau saya bisanya bikin partai politik skupnya hanya tingkat kecamatan, biarin aja. Emang kenapa? Wong itu juga udah terlalu besar, inginnya saya sendiri nggak diwakili oleh siapa-siapa kan, idealnya begitu. Tapi kenyataannya dalam prakteknya itu tidak mungkin. Kita harus tetap punya wakil. Tapi wakilnya jangan dibuat demikian sulit. Harus punya keanggotaan sekian banyak, harus punya kantor 2/3 itu dari seluruh kabupaten dan kota misalnya. Itu kan sinting. Itu merusak prinsip demokrasi itu, Bung Rifki. Jadi saya mohon DPR itu memperhatikan, jangan bikin undang-undang, tapi esensinya tuh hilang. Dia ngerjain apa sebenarnya gitu di DPR itu. Nah saya ini ngomong dengan orang-orang hukum semua nih di sini. Orang-orang hukum itu kalau nggak salah filosofinya adalah konservatif ya Ceng. Jadi menjaga order. Order itu pesanan ya. Ketertiban, menjaga ketertiban bukan merubah gitu. Kecuali orang kayak Uceng ini gitu yang ini orang yang harusnya tertib tapi tidak tertib gitu. Ya. Jadi nah mudah-mudahan
progresif lah wakil-wakil kita di DPR ini. Jadi jangan dipersulit lah itu orang bikin partai. Ya. Jadi untuk membuat partai politik syarat-syaratnya diperingan lah. Supaya orang yang tidak punya uang banyak juga bisa bikin partai, Pak. Itulah prinsip demokrasi. Demikian juga untuk masalah kebebasan berpendapat dan sebagainya. Nah, dari semua itu, dari komponen-komponen demokrasi elektoral ini, oleh FIDEM diolah, maka diperolehlah kira-kira, saya analisisnya dari zaman akhir Orde Baru saja, skornya dari 0 sampai 1 pada zaman Orde Baru itu 0,20. Kinerja demokrasi elektoral kita. Artinya tidak demokratis, disebutnya sebagai otokrasi. Otokrasi elektoral itu pada zaman Orde Baru. Ada pemilunya zaman Orde Baru, kita tahu gitu ya. Tapi pemilu yang tidak demokratis, tidak ada gunanya. Gitu ya. Makanya skornya 0,20 saja. Kemudian masuk pada awal reformasi pemilu 99, naik cukup melonjak 0,55. Berikutnya pada zaman Gus Dur dan zaman Ibu Mega, itu skornya udah di atas 6. Jadi kita udah punya demokrasi elektoral yang kita sebut itu. Saya sebut demokrasi tidak elektoral yang tidak demokratis itu apabila skornya di bawah 5. Kira-kira begitu. Nah, di sini kita mendapatkan awal reformasi itu pada pemerintahan Gus Dur dan Ibu Mega itu skornya 0,67. Artinya udah masuk demokrasi elektoral. Berikutnya pada masa Presiden SBY itu yang tertinggi dalam sejarah kita, demokrasi kita, itu 0,71. Belum 8, belum 9, Ibu Dekan, kalau ngasih skor 7 tuh berapa? C atau B? Soalnya saya B. Soalnya saya jarang ngasih nilai B. Soalnya kalau saya ngasih nilai B, saya anggap nggak lulus. Harus A. Nggak dengan saya kuliahnya, Bung Beni. Iya. Dipaksa harus begitu. Soalnya kalau nilai B itu ya gitu nggak lulus lah. Jadi 0,7 ini belum begitu lulus sebenarnya, tapi agak lumayan lah. Kemudian itu bertahan sampai awal masa Pak Jokowi masih 0,65 kira-kira begitu. Tapi di akhir masa kekuasaannya itu udah di bawah 0,5. Dan di bawah pemerintah Pak Prabowo sekarang posisinya sudah tidak lagi demokratis elektoral. Jadi election kita 2024 itu dianggap tidak demokratis. Seperti yang dikampanyekan dirty vote-nya Bung Uceng waktu itu ya. Tapi nggak ada yang dengar itu kampanye ya. Sayang banget, padahal itu bagus banget itu kampanye itu gitu ya. Tapi nggak ada yang dengar. Buktinya apa? Ya tadi demokrasi yang tidak jalan pun ya hasilnya itu yang dipilih, yang tidak demokrasi yang tidak benar tersebut, kira-kira kayak begitu. Nah, itulah kondisi kita. Kalau kita perhatikan ya, saya simpulkan pada masa penghujung Orba, skor kita 0,20. Pada masa awal reformasi 0,55 sudah masuk ke dalam demokrasi elektoral. Pada zaman SBY tertinggi 71, terendahnya 0,66. Oke. Pada zaman Pak Jokowi dari 0,65 menjadi 0,50. 50 pas itu titik akhir itu masa pemerintahan Pak Jokowi. Kemudian pada masa Prabowo 0,46. Udah nggak lulus ini Bu. Harus sudah dikeluarkan gitu ya dari kampus kita. Gitu ya. Jadi kalau mendukung 0,46 ini berarti itu bukan mahasiswa kita Bu. Ya. Soalnya orang-orang yang nggak lulus itu. Jadi itu kira-kira kinerja demokrasi kita sejak kita merdeka sampai sekarang. Termasuk demokrasi elektoral kita. Di mana sekarang tidak lagi demokrasi, disebutnya sebagai otokrasi. Otokrasi elektoral. Ada pemilu, tapinya pemilu-pemiluan. Pemilu yang tidak demokratis, kira-kira kayak begitu. Nah, inilah tantangan kita
Bung Rifki, gitu ya. Kita civil society di luar Mbak Titi sangat rajin, gitu ya, berdakwah kepada masyarakat untuk membantu Bung Rifki sebenarnya untuk membuat undang-undang yang mendekati nilai-nilai demokrasi tersebut. Kira-kira kayak begitu. Nah, sebagai penutup, saya hanya nitip 3 hal. Terus, nah ini dia. Permudah bikin partai. Jangan dibuat sulit. Itu rumit banget kalau dilihat undang-undang yang sekarang. Mbak Titi yang concern dengan masalah undang-undang ini pasti setuju itu. Dengan mengatakan permudah bikin partai. Supaya dekat dengan aspirasi demokrasi. Hilangkan parliamentary threshold dengan menjadikan minimal perolehan 1 kursi. Saya tahu Bung Rifki ini dari Nasdem. Yang nuntut thresholdnya tinggi banget. Saya nggak ngerti itu kenapa gitu loh. Buat apa gitu loh. Kayak nggak ngerti demokrasi gitu loh. Oke. Saran saya adalah hilangkan parliamentary threshold. Menjadi minimal perolehan 1 kursi DPR, DPRD 1 atau DPRD 2. Kalau dia udah dapat 1 kursi di Tangerang Selatan sini, loloslah dia sebagai anggota DPRD, jangan dihilangkan. Itu aspirasi rakyat, Pak. Jangan dibuang ke partainya Bung Beni Harman, gitu ya. Jangan, tetap aja. Partai apa namanya? Partai Ciputat kayak gitu ya. Partai Tangerang Selatan kayak terserah. Pokoknya ada 1 kursi itu, jangan dibuang Pak, tolonglah. Itu amanah. Gitu ya. Kemudian, setiap partai dapat mencalonkan presiden. Setiap partai. Ini Bung Beni udah menulis, saya sangat senang gitu ya, memperjuangkan ini. Dan kita harus bantu. Kita harus berduyun-duyun datang ke DPR untuk memastikan kedaulatan rakyat tersebut. Bung Rifki juga akan dengar kalau kita ramai datang ke sana. Penguasa di Senayan juga akan dengar kan, Bung Rifki. Gitu kan. Jadi menurut saya, tolonglah seperti keputusan Mahkamah Konstitusi, ya kan, udah dibuat bahwa setiap partai politik, cuma di sini bedanya penekanan saya adalah setiap partai politik yang sah ikut dalam pemilu yang akan datang. Dia belum berdiri sekarang, belum diakui ini nggak apa-apa. Pas waktu pemilu itu udah sah, diakui oleh negara, dia bisa mencalonkan calon presiden sendiri tanpa koalisi. Semakin banyak calon presiden semakin baik. Jangan sampai dipaksakan hanya 2 calon. Itu merusak demokrasi kita. Masyarakat dikerdilkan untuk memilih orang yang terbaik untuk memimpin kita. Dengan semakin banyaknya calon, maka peluang untuk mendapatkan pemimpin yang baik itu akan menjadi semakin baik. Dan demokrasi kita menjadi semakin kuat. Itulah kira-kira amanat saya sebagai rakyat Pak Rifki itu ya, biar dijalankan di DPR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.